Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Halis Galia dari mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan memaparkan tentang thariqah atau tarekat untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf dosen pengampu Bapak Haji Mabrur MSI. Selamat menyaksikan. Thariqah merupakan bagian dari ilmu tasawuf. Namun tak semua orang yang mempelajari tasawuf, terlebih lagi belum mengenal tasawuf, akan paham sepenuhnya tentang thariqah. Banyak orang memandang thariqah secara sekilas akan menganggap sebagai ajaran yang diadakan di luar Islam, bid'ah. Padahal thariqah itu sendiri merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan syariat Islam yang sah. Namun perlu kehati-hatian juga, karena tidak sedikit thariqah yang dikembangkan dan dicampur adukan dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Pengertian thariqah adalah bahtera untuk mengarungi samudera kehidupan, sebuah cara untuk menempuh lautan dunia tanpa tenggelam atau terbasahi oleh keduniawan, dengan bahtera yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata thariqah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jalan, setara dengan kata path atau way dalam bahasa Inggris. Thariqah atau tarekat dalam konteks agama Islam berarti jalan pertaubatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat berasal dari kata taba yang artinya kembali, melalui jalan penyucian jiwa dan penyucian hati. Pengertian thariqah atau tarekat secara etimologi, tarekat berasal dari kata thariqah yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi, para pengkaji tarekat mengemukakan beberapa definisi, di antaranya yang pertama, menurut Abu Bakar Ad-Jeh, tarekat mempunyai arti jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadat sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-menurun sampai kepada guru-guru secara berantai. Yang kedua, menurut Taftazani, tarekat diartikan sekumpulan sufi yang terkumpul dengan seorang syekh tertentu, tunduk dalam aturan-aturan yang terperinci dalam tindakan spiritual, hidup secara berkelompok di dalam ruang-ruang peribadatan atau berkumpulan secara berkeliling dalam momen-momen tertentu, serta membentuk majelis-majelis ilmu dan zikir secara organisasi. Yang ketiga, menurut Harun Nasution, tarekat berarti jalan yang harus ditempuh seorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah. Yang keempat, menurut Nurkholis Majid, tarekat adalah jalan menuju Allah guna mendapatkan ridhonya dengan mentaati ajaran-ajarannya. Yang kelima, menurut Al-Syeikh Muhammad Amin Al-Qudrin, tarekat diartikan yang pertama, mengamalkan syariat, melaksanakan bahwa ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap yang sebenarnya tidak boleh dipermudah. Yang kedua, menjauhi larangan dan melakukan perintah Allah sesuai dengan kesanggupan, baik larangan dan perintah yang nyata maupun tidak batin. Kaitannya thariqah dengan tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu Islam yang lebih menekankan kepada dimensi batin atau spiritual. Secara substansial berarti usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensucikan rohani dan memperbanyak ibadah.
sehingga manusia melakukan pencarian dengan menempuh perjalanan rohani menuju Tuhannya. Inilah yang biasanya disebut tarekat atau thariqah. Maka manusia harus berjuang dengan kuat untuk mensucikan jiwanya takhali dari kotoran-kotoran dan pengaruh-pengaruh jasmani. Dia juga harus mengisi dirinya tahalli dengan segala sifat yang baik serta mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tajalli. Jadi, orang yang bertasawuf adalah orang yang menyucikan dirinya lahir dan batin dalam satu pendidikan etika, budi pekerti dengan menempuh jalan atas dasar didikan 3 tingkat. Dalam istilah ilmu tasawuf dinamakan takhali, pembebasan diri dari sifat-sifat tercela. Tahalli, tahapan mengisi diri dengan sikap-sikap terpuji. Tajalli, penghayatan rasa keallahan atau di dalam hati selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan thariqah dan tasawuf, bahwa tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan thariqah adalah cara dan jalan yang ditempuh seseorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini menunjukkan bahwa thariqah itu adalah tasawuf yang telah berkembang dengan beberapa variasi tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Karena ajaran pokok thariqah adalah sama dengan ajaran tasawuf. Dengan demikian, jelaskah hubungan thariqah dan tasawuf? Yaitu, thariqah itu bermula dari tasawuf dan berkembang dengan berbagai macam pahaman, aliran yang tergambar dalam adanya turuqus sufiyah, aliran-aliran thariqah. Sehingga belakangan ini seseorang yang hendak berkecimpung dalam kehidupan tasawuf secara umum adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Maka thariqah adalah jalan yang ditempatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal thariqah mu'tabarah. Tidak dipungkiri kemunculan thariqah atau tarekat yang terhitung jumlahnya, sehingga kaum sufi mengelompokkannya menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama thariqah mu'tabarah, yaitu thariqah yang mutasil tersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, thariqah khairu mu'tabarah, yaitu thariqah yang munfasil tidak tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Kehadiran thariqah mu'tabarah memiliki visi untuk memberikan sebuah rambu-rambu kepada masyarakat tentang thariqah. Thariqah yang mu'tabarah memiliki tujuan untuk mengusahakan berlakunya syariat Islam zahir dan batin dengan berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Hukum thariqah. Bagaimana hukum masuk thariqah dan mengamalkannya? Yang pertama, jika masuk thariqah bertujuan untuk khusus belajar zikir dan wirid, maka hukum masuk thariqah adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jika masuk thariqah bertujuan untuk membersihkan sifat-sifat rendah, tahlil di dalam kolbu dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, tahalli, maka masuk thariqah hukumnya fardhu ain. Dan yang ketiga, mengamalkan wirid setelah bai'at talqin, hukumnya adalah wajib. Thariqah jalan menuju makrifat. Dalil pentingnya berthariqah adalah sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, syariat itu ucapanku, thariqah itu perbuatanku, hakikah itu merupakan tingkah laku daripadaku, dan makrifat itu pokok dasar modal atau pangkal kekayaan baik zahir maupun batin. Hadis riwayat Anas bin Malik. Kesimpulannya, banyaknya thariqah mu'tabarah di Indonesia adalah
salah satu bentuk dinamika berpikir manusia. Kiranya hal tersebut menjadi khasanah keilmuan yang luas tanpa perlu menimbulkan perpecahan yang tak berarti. Kehidupan berislam selalu menuntut kehati-hatian. Karena bagaimanapun Islam lahir sejak berabad-abad yang lalu, maka kehati-hatian perlu dilakukan agar kita tidak melakukan penyelewengan akidah. Disinilah pentingnya thariqah mu'tabaroh dengan sanadnya yang mutasil hingga ke Nabi Muhammad SAW. Maka kita berislam tanpa khawatir bahwa ibadah kita akan salah karena kita sudah mengikuti tuntunan para ulama yang merupakan pewaris Nabi dan para tabi'in. Thariqah jalan menuju makrifat adalah sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, syariat itu ucapanku, thariqah itu perbuatanku, haqiqah itu merupakan tingkah laku daripadaku, dan makrifat itu pokok dasar, modal atau pangkal kekayaan baik zahir maupun batin. Hadis lewat Anas bin Malik. Demikian